Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Sahabat Viral News and Entertainment yang terkasih dan saya kagumi. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Banyak memprediksi Imam S. Syarifin tak tergantikan. Tetapi bagaimana dengan dari kacamata salah seorang olah vokal dan konten kreator YouTube juga di Dikas Channel on Cover, kemudian ada Dikas Channel Video. Nah, dia adalah Dian Kaseba yang merupakan salah seorang guru vokal di Kota Pangkal Pinang. Lama sekali saya memburunya, baru ketemu hari ini. Iya, Assalamualaikum Bang Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatkah? Alhamdulillah sehat Bang. Salam dulu untuk Viral News and Entertainment sahabat-sahabat ya. Oke, selamat malam untuk seluruh penonton Viral News Entertainment, Viral News and Entertainment ya. Pokoknya salam bahagia buat Anda semua. Ya. Agak susah juga menyebut. Lain dengan Dikas Vlog on Cover, kemudian Dikas Channel Video. Wah, enak sekali. Dikas itu singkatan dari Dian Kaseba. Oke. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang bagaimana prediksi Anda dan bagaimana pandangan Anda tentang vokal Imam S. Syarifin ini sendiri, kegiatan apa? Masih tetap melatih vokal para regenerasi atau pemula-pemula ini? Tetap Bang, jadi dari sejak 2011, tapi aktifnya itu mungkin baru sekitar 3 tahun terakhir, saya tetap banyak. Sebenarnya bukan guru vokal ya, seperti yang Abang bilang, lebih ke mungkin apa ya, pelatih vokal gitu. Jadi saling berbagi ilmu tentang bagaimana menyanyi dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Kalau disebut guru vokal ada sertifikat khusus dari pelatihan pendidikan ya. Pelatih vokal. Tapi paling tidak Anda, bukan saya dengar dan faktanya memang Anda bisa melahirkan potensi-potensi berbakat dari Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sahabat Viral News, Anda tentu tahu tentang mungkin Yendri dulu KDI dan juga di Lida ya. Ada Viko, kemudian Viko Lida, Viko yang bersuamikan desainer si Fomal ya. Fomal. Kemudian berikutnya ada Jordan, ada Cinta, ada Niar KDI, ada lagi yang baru bakal muncul, ada Egi ya. Eki juga ada yang baru muncul ini di Rising Star, ada Dila ya. Nadila dengan Zen. Nah, ini bakal Anda tunggu-tunggu. Nadila ini sudah banyak follower, penontonnya 5.000 lebih di YouTube dan juga di TikTok Rising Star. Nah, ini kelahiran sini, apa istilahnya, dilatih dari ruang yang sederhana ini, gitu ya Bang Dian ya. Kalau untuk Nadila terakhir saya lihat 2 hari kemarin, bukan udah jutaan bahkan Bang. Jutaan? Jadi, ya udah mau ke 3 juta penonton. Jadi sempat viral juga di TikTok pada waktu itu ya. Iya. Minggu kemarin. Nah, Anda wajib ketika Anda mendukung Nadila, berarti Anda juga mendukung Viral News and Entertainment dan Dikas Channel on Cover, juga Dikas Channel Video. Iya. Artinya narasumber kali ini bukan narasumber yang sembarangan atau kaleng-kaleng disebut orang ketika dia menilai warna vokal seseorang. Yang pasti kedekatannya atau kebenarannya lebih ke 99,9%. Insya Allah. Oke Bang Dian, kita sudah ditinggalkan oleh almarhum Imam S. Syarifin, dan saya tahu juga Anda salah seorang penggemar Imam S. Syarifin ya. Dan begitu mengejutkan pada saat itu Imam S. Syarifin yang kita nantikan berkarya kembali, ternyata dia menghembuskan nafas terakhir. Sampai sekarang dari sudut kacamata Anda memandang sosok dulu secara keseluruhan, sosok Imam S. Syarifin itu bagaimana? Almarhum Imam S. Syarifin menurut saya adalah sosok yang bersahaja dan tentunya sangat pantas sekali sebagai seorang legend ya. Jadi karena dengan karyanya yang dari awal sekali di tahun berapa, 86 ya? 86 yang Pengadilan Cinta ya, Betul. Sampai hari ini masih tetap aktif berkarya sampai beliau meninggal dunia. Dan setelah beliau
meninggal pun masih tetap dikenang dengan karya, dengan cerita seperti ini. Nah itu menurut saya legend karena kesederhanaan, kesahajaan beliau yang tentunya patut menjadi teladan dan contoh untuk yang baru akan berkiprah di dunia dangdut khususnya gitu ya. Bang. Sosok yang sederhana ini memang bukan saja ditampilkan di layar kaca tetapi juga di keseharian beliau adalah sederhana dan terbukti ketika dia detik atau hari-hari terakhir di Kali Anget ya, kita lihat bersama teman-teman di terminal. Padahal perlu Anda ketahui bahwa orang-orang di terminal itu bukan merupakan teman-teman mereka sejak remaja. Jadi orang-orang yang ketemu saat itu juga? Iya, saat itu juga. Jadi dari Jakarta menuju Kali Anget menggunakan bus langsung ke terminal Kali Anget dan menuju ke suatu tempat yang namanya apa istilahnya itu warung Citra Mandiri, kedai Citra Mandiri, Imam Rusdi, dan persahabatan baru terbentuk. Ada juga sih memang bapak angkatnya Pak Sumardi itu yang ada di situ, kemudian Bang Saipul yang kita dengar sampai mengantarkan sampai yang detik terakhir, mereka merupakan sahabat yang baru. Iya. Iya, artinya kesederhanaan ini dia tidak mengedepankan sosok yang figur yang orang terkenal. Iya, ini loh saya seorang artis top gitu. Ya, enggak ya, enggak seperti itu. Enggak. Itulah. Artinya makanya dia diterima langsung oleh teman-teman yang ada di terminal. Betul. Ya, sebenarnya bagi teman-teman terminal itu yang menganggapnya, aduh, gimana ya? Iya. Agak sedikit, iyalah Imam S. Arifin. Imam S. Arifin gitu kan? Iya, Imam S. Arifin, bukan Husin Ali ya. Imam S. Arifin. Lalu sepeninggal beliau kita merindukan warna vokal. Nah, dari kacamata Anda sendiri warna vokal Imam S. Arifin ini seperti apa sih? Begini, dalam pantauan saya setelah saya merasa bisa menyanyi dengan benar itu, jadi kalau dulu kepikirannya kan sebelum angkatannya Imam S. Arifin ada seperti Mansur S, Ayah Hamdan Ateti dan lain sebagainya, itu dalam pikiran tuh nyanyi tuh seperti pakai suara nasal, ada suara hidungnya gitu kan. Jadi seakan-akan gitu dulu. Jadi terkadang dulu bahkan jadi bahan olok-olokan. Kenapa sih lo kalau nyanyi lagu dangdut kayak gitu sengau-sengau gitu kan? Jadi kepikiran juga. Nah menurut saya muncul almarhum Imam S. Arifin pada waktu itu. Loh ini kok beda dangdutnya, kok seperti pop tapi dangdut. Nah itu yang secara vokal sehingga dari awal sekali wah ini sesuatu ini. Dan terbukti ternyata dari ngefans pertama sampai akhirnya dengan karya-karya beliau yang manapun mungkin kalau yang hitsnya insya Allah mungkin saya masih hafal semua mungkin. Yang hitsnya ya. Jadi gebrakan suara vokal Imam S. Arifin itu mengantarkan dangdut bukan lagi seperti dangdut kampungan ya. Iya. Jadi seperti kita tahu kan kalau Bang Haji Omir memang kebetulan nggak sengau, tapi kalau misal Yunus almarhum segala macam suaranya tuh Hamdan ya kan seperti ada suara hidungnya di sini seakan-akan tuh nyanyinya tuh sengau, padahal mungkin nggak tahu lah dangdut mungkin memang seperti itu pada waktu itu ya. Solid Agi yang kita Solid Agi apalagi ya kan. Gitu. Berbang di daun pisang. Gitu. Memori daun pisang. Iya. Lalu penampilan juga waktu itu Bang Imam S. Arifin almarhum mendobrak penampilan-penampilan yang dulu Anda kenal penampilan dangdut itu seperti apa? Ya, dangdut itu 80-an, 90-an, jadi kalau nggak manik-manik yang banyak aksesoris apa itu kan, mau yang cewek, mau yang cowok, segala, siapa ya, misalnya Solid Agi atau Soneta bahkan ya, jadi kan penuh dengan busana yang kostum, aksesoris. Bagi saya Imam S. Arifin muncul pada waktu itu di baik di video klip yang 90-an ataupun kita kilas balik lagi ke yang 80-an awal itu kan di, Aneka Raya Sapari segala macam, dia pakai kemeja, blazer, jadi sederhana aja tapi elegan dan saya suka banget untuk itu. Iya, sampai akhirnya sampai akhir masanya Imam S. Arifin tetap pakai yang sederhana seperti pakai kaos saja lah cukup. Nah, dari wajahnya sendiri kan bukan kedangdutan ini. Ya, jadi apa ya? Menurut saya pada waktu itu Imam S. Arifin tuh mewakili sosok pedangdut yang nggak penampilannya nggak dangdut banget, suaranya juga nggak dangdut yang seperti dangdut yang saya tahu pada waktu itu ya. Nah itu yang membuat saya
oh ini bakal jadi sesuatu, ini pokoknya memang saya langsung fan gitu, langsung suka kan. Ketika sekarang era 2000-an ke atas, 2000 katakanlah 2010 ke atas, 2011 ke atas, televisi swasta mencari pedangdut masa kini sebenarnya sudah diwakili oleh Imam S. Syarifin ya. Ya, ketika Imam S. Syarifin menuliskan karya Tanpa Kamu misalnya, dia berani ya dengan ral ataupun dengan interlude yang kepop-popan. Pop ya, sama sekali. Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Nah itu kan nggak ada dangdutnya. Iya. Terus dengan aransemen yang piano ya kan, biasanya dangdut suling, kalau ada ral pun kau bagaikan. Imam Syarifin kan di lagu itu tanpa kamu hidup ini. Nah waktu single lagu itu keluar, album itu keluar lah. Nah ini lagi nih dibikin, tambah suka lagi kayak gitu jadi Bang. Nah kita beralih kepada vokal Imam S. Syarifin. Tentu tidak akan kita temukan lagi, kalau prediksi saya, feeling saya, tidak akan kita temukan lagi sepeninggalan beliau. Nah dari kacamata Anda sendiri gimana? Memang vokal ini kan karakter Bang ya, karakter. Jadi mau seperti apapun kita mengikuti idola kita untuk berolah vokal, bernyanyi, memang tidak akan pernah sama kan. Seperti banyak siapa-siapa teman-teman yang pengen mengikuti almarhum Imam Syarifin, Rhoma Irama, Rita Sugiarto, tapi ya hasilnya ya segitu-gitu juga, nggak bakalan bisa mengikuti yang aslinya kan. Tapi tentunya nggak salah juga sebagai orang yang ngefan, karena acuannya begini, seperti zaman dulu ya, zaman 90-an kita kan kalau ngikutin lomba nyanyilah seperti yang original penyanyi aslinya, nyanyi kalau udah nyanyi seperti itu, nah ini bakal juara ini. Dulu tuh kan seperti itu. Beda lagi kalau ajang pencarian bakat di era 2000-an, harus lebih menonjolkan karakter masing-masing. Siapa yang bisa mengekspresikan lagu itu dengan karakter dia sendiri, dia bisa memegang tampuk kemenangan. Betul. Nah, kelebihannya sendiri cara Imam menyanyi itu dari sudut mana dari penilaian Anda? Nyanyinya sebenarnya sih nggak banyak yang terlalu dieksplor seperti apa, tapi untuk berbicara masalah feel, rasa ya, untuk saya pribadi menyanyi itu tahap akhir itu adalah rasa Bang, apalagi dangdut ya. Nah almarhum ini cengkoknya sampai sekeriting kayak siapa misalnya, menurut saya tuh enggak. Nyanyinya sederhana sebenarnya, cengkoknya juga enggak berlebihan ya, tapi untuk pengolahan rasa, wow, ini best, belum pernah saya temukan di senior-senior yang lain. Iya. Untuk saya pribadi loh Bang, gitu. Itu ya, wajar berarti kalau Imam S. Syarifin pernah memberikan statement di salah satu TV swasta yang menyatakan bahwa banyak sih pedangdut sekarang ini yang bisa menyanyi dangdut tetapi belum bisa mengenakan lagu. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya dia itu sendiri memiliki modal bisa mengenakan lagu ya. Bisa mengenakan lagu. Jadi lagu umpamanya apa ya, kalau dinyanyikan Imam Syarifin langsung kita tuh komplit ya, paket komplit. Dan secara kebetulan juga lagu-lagu yang dinyanyikan almarhum ya memang lagu-lagu yang bagus ya. Sendiri misalnya ketika itu dinyanyikan oleh Mansur S, lagu sendiri ya, ketika diramu Imam S. Syarifin dengan sentuhan yang sedikit aransemennya, tetapi aduh kok bisa naik lagi, booming. Bisa naik lagi kan, seperti lagu Ani juga kan. Soalnya lagu Ani Cuma Kamu itu kan lagu yang sudah terlanjur booming sekali 70-an 80-an. Sebenarnya ini perkara apa ya, terlalu berani almarhum itu pada resikonya tinggi kan, lagunya Bang Aji pula kan. Tapi sekali kita dengar baik secara musik, baik secara vokal, booming juga disuarakan oleh almarhum. Nah ini semakin lagi wow, menurut saya bisa meraih hati orang kembali tentang dan mendaur ulang kembali, mengingatkan kembali ya. Ini daur ulang, soalnya daur ulang dalam arti kata lagu yang sangat populer dibawakan oleh orang lain. Nah, beresiko kan sebenarnya. Kalau saya tidak salah tangkap, sejak lagu itu keluar Ani, timbul juga parodi-parodi Ani.
Ya, Lagu Oma. lagu Oma itu kan. Jadi booming kembali. Dan ada satu lagu yang dulu dibawakan oleh Muksin Alatas, ayah Muksin Alatas dengan Bunda Titik Sandora, Seminggu di Malaysia. Ya. Diana. Itu bisa terangkat kembali. Bisa terangkat kembali. Iya, benar. Apa yang dinyanyikan oleh Imam Syarifin, baik itu lagu-lagu yang tempo dulu bisa terangkat kembali. Dan Imam, menurut pengakuan Nana, ketika dia mengklaim bahwa lagu ini bagus dan pasti diterima masyarakat, pasti hasilnya. Kejadian memang selalu seperti itu. Iya. Nah, ini juga ketika dia mengangkat nama Nana Mardiana, saya kira dia penuh dengan resiko. Sama Betul. sepertinya dia menyanyikan lagu Ani. Betul. Nana Mardiana itu bukan penyanyi loh. Bukan penyanyi ya kan? Iya. Bukan pedangdut ataupun dari genre mana? Enggak, bukan penyanyi. Iya. Dia pegawai bank. Dia juga sering MC tapi. Iya. Dia juga sering nyanyi biasa nyanyi pop. Imam berani ya. Berani ya. Berani, jadi ya selain memang karena Mbak Nana cantik, oh sebenarnya Mbak Nana kan suaranya kan rada ngepop juga. Iya. Rada ngepop. Jadi menyesuaikan vokalnya dengan vokal Imam Syarifin. Jadi padu itu. Nah itu sebenarnya kalau saya mikir waktu itu, wah ini kok unik, seperti nggak cocok vokalnya, tapi kok masuk gitu. Nah. Soalnya dulu Imam Syarifin kan pernah juga duet sama si siapa itu yang istrinya almarhum Ono Sutra? Iya, Dahlia. Dayung perahu Dahlia. di dayung. Iya. Malah seakan-akan tuh sama Dahlia lebih cocok Iya, karena Dahlia lebih kawin tuh ya. lebih kawin menurut saya. Jadi muncul dengan Nana Mardiana, tapi kebetulan lagunya apa yang pertama yang tersayang deh. Wow, jadi yang tersayang itu muncul, ini nggak ampun-ampun, ini memang langsung jadi. Iya, dari kacamata seorang pelatih vokal, apakah ini kelebihan dari seorang Imam Syarifin yang banyak orang tidak mampu, yang ya katakanlah tidak mampulah untuk menjadikan orang yang belum jadi. Iya, sesuai dengan apa ya? Ini kan resiko. Mbak Nana bukan seorang penyanyi, diangkat oleh almarhum Imam Syarifin menjadi seorang penyanyi. Kebetulan memang karena istri kan. Nggak tahu juga, mungkin produsernya juga merasa klop ataupun juga karena permintaan almarhum, pokoknya saya mau bikin lagu baru di bawah naungan label apa mungkin saat itu kan, tapi saya pengen duet sama istri misalnya kan. Produser kan ini beresiko, soalnya ini hal jualan, hal duit kan, ini bisa laku apa enggak, kecuali mungkin kalau dia duetnya sama Isdahlia, ya Isdahlia udah ngetop waktu itu kan. Nah, ini sebenarnya saya konfirmasi sedikit ya. Ketika itu mereka belum nikah loh. Belum nikah ya, belum nikah ya. Jadi Nana masih di Medan, terus ketika itu ada show dan Imam mendekati, kemudian habis pulang show, Imam kembali ke Medan menawarkan untuk menyanyi duet lagu. Untuk nyanyi duet lagu, Ini ditawarkan. lagu yang sudah kubuat yang tersayang. Yuk kita duet. Nah, ini kan resiko bagi Imam Resiko sangat. Belum tahu Imam itu Nana itu bisa nyanyi apa enggak? Betul. Itu pertanyaannya tuh. Belum lagi laku apa enggak lagunya. Iya. Oke. Ya Kemudian kan? nyanyi ke Jakarta, berapa sudah take vokal, Nana Mardiana pulang. Enggak taunya lagu itu meledak ke pasaran. Meledak di pasaran. Kemudian proses demi proses mereka masih berjauhan dan Imam Syarifin membuatkan lagu untuk Nana Ancur Pesena Telur. Ancur Pesena Telur itu Nah, khusus untuk Nana Mardiana gitu ya. Jadi artinya kalau aku tidak sampai mendapatkan dirimu, Ancur Pesena Telur. Iya. Nah. Betul. Kemudian barulah mereka nikah dan barulah ada lagu Jangan Tinggalkan Aku. Ketika itu dia lagi proses hamil, mengandung Dinda. Yang Jangan Tinggalkan Aku sudah menikah artinya. Iya, udah menikah dan hamil mengandung Dinda usia kandungan 3 bulan. Nah, ini artinya Imam Syarifin untuk mengangkat Nana Mardiana itu kalau istilah main kartu itu berjudi ibaratnya. Buta Milan ya. Buta Milan ibaratnya kan. Iya, kalau enggak buta 9 kalau ya. Buta 9 artinya. Iya kan? Tapi benar kata Nana Mardiana, artinya Imam Syarifin ini salah satu sosok yang apa ya, yang istilah itu paling suka menghadapi tantangan. Iya, betul sih, terbukti dari dia merekrut Nana Mardiana untuk duet itu dengan segala macam resiko, karena kalau nggak laku ini kan berpengaruh juga ke karir dia secara nama pribadi. Besar loh, Imam nama tuh sudah besar Imam tuh. Ya kan, betul itu nama dia udah besar.
ngambil orang lain diajak duet. Wow. Nah, jadi itu menjadi sebuah pelajaran. Kalau Anda sendiri melakukan hal yang sama, mampu gak? Atau coba-coba kayak gitu? Kalau sudah memiliki nama besar seperti imam terus mau menjatuhkan diri. Mau menjatuhkan diri, anggaplah kayak begitu kan. Bunuh diri ya? Bunuh diri. Besar risiko. Jadi belum tentu berani juga. Padahal kalau saya lihat berkaca sekarang ini orang-orang penyanyi kebanyakan dia pingin duet dengan orang-orang yang sudah tenar, sudah memiliki nama. Pansos ibarat kata kan. Sementara kalau Imam Asripin bukannya pansos, tapi apa istilahnya? Malah menjatuhkan diri, istilah kasarnya begitu kan. Bangkit lagi, jatuhkan diri bangkit lagi. Tapi malah justru dengan mengambil Nana jadi pasangan duet, jadi viral lagi justru dia. Iya itu tadi. Iya kan? Artinya 9 dia kartunya dapat. 9 kartunya dapat artinya. Oke. Bung Dian, mungkin ada kilasan atau pesan-pesan untuk penggemar fans Imam S. Arifin di kesempatan kita podcast ini? Tentunya sebagai kita ya teman-teman penonton Viral News dan juga untuk saya pribadi, tentunya sebagai orang yang menggemari ya, sebagai fansnya almarhum, tentunya jangan pernah berhenti kita untuk terus mengabadikan karya almarhum dan juga karena ini seorang legend dan nggak tahu lah apa yang nanti akan bisa kita angkat terus tentang karya beliau, ataupun juga mungkin saudara-saudaranya atau gimana bisa untuk museum ataupun apa, itu adalah hal-hal yang menurut saya tuh perlu kita perhatikan untuk kedepannya ya. Seperti yang sudah kan artis legend tuh kan dibikin museum. Jadi apalagi ke zaman sosmed ini kan, kita banyak tahu Imam Saripin walaupun ternyata beliau ini kan adalah orang yang tidak mau diekspos sebenarnya. Tapi akhirnya lewat Viral News kita banyak tahu cerita dari A sampai Z yang membuat kita Nah, artinya seorang tersebut apabila sudah meninggal ternyata masih dikenang, diangkat lagi ceritanya, dan alhamdulillah cerita yang baik-baik justru yang diangkat. Ini yang membuat luar biasa Viral News ini, yang dari awal memang saya ikutin YouTube ini sampai berapa tahun terakhir ini ya Bang ya, untuk cerita tentang almarhum ini memang wow, 100 hari lebih lah. 100 hari lebih lah ya yang kepergian beliau. Sejak kepergian beliau apalagi itu. Meninggal di 17 Desember 2021 ya. Ya, oke. Untuk membahas apakah perlu museum tersebut, kemudian akan kita tanyakan juga kemana baju-baju beliau itu sendiri, dan mungkin ada solusi-solusi dari Bang Dian Kaseba ini sendiri, karena memang part pertama ini sudah begitu banyak menyita waktu. Kita akan ketemu lagi di part kedua. Oke. Sahabat Viral News and Entertainment, tetap ikuti kami di part kedua, tetap membahas tentang Imam S. Arifin. Mungkin ada kiat khusus dari Bang Dian Kaseba untuk lebih menghidupkan kembali Imam S. Arifin meskipun beliau sudah tiada. Yuk, sampai jumpa di part kedua. Thank you for being with Viral News and Entertainment.